Pemerintah Hamas yang tersisa di Gaza telah mengumumkan pembubarannya sendiri dengan pengunduran diri apa yang disebut Komite Darurat, yaitu pemerintahan yang dipimpin Hamas yang telah menguasai jalur Gaza dalam beberapa tahun terakhir dengan cengkeraman brutalnya. Sekarang, langkah ini konon dimaksudkan untuk membuka jalan bagi transfer otoritas mereka ke Komite Nasional Teknokratik dari pemerintahan Gaza. Itu adalah bagian dari rencana perdamaian Trump. Sekarang, para pegawai sipil tampaknya akan tetap melanjutkan peran mereka, dan para kepala lembaga pemerintahan saat ini akan diperlakukan sebagai pejabat sementara selama masa transisi. Tapi kita ditemani oleh Dr. Ariel Horeb. Dia adalah kepala Middle Eastern Network Analysis Desk dan juga berasal dari pusat Moshe Dayan di Universitas Tel Aviv. Dan hari ini dia bergabung bersama kita dari New York. Jadi kami menghargai kehadiran Anda bersama kami. Berikan pendapat Anda tentang langkah ini. Rasanya langkah ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kelompok teroris tersebut bersedia menyerahkan administrasi jalur Gaza kepada Komite Nasional yang kemungkinan akan mengambil alih. Hamas mengklaim mereka telah menyelesaikan semua langkah administratif untuk menyerahkan otoritas. Menurut Anda, apakah benar demikian? Dan apa yang akan terjadi sekarang? Apa yang seharusnya terjadi sekarang? Ya, ini hanyalah cara untuk melempar bola ke pihak kita, ke pihak Israel. Sebenarnya itu tidak terlalu signifikan karena pada dasarnya yang mereka katakan adalah, oke, kami akan mundur, kami akan memberikan wewenang seperti yang sudah sering kami sepakati kepada Komite Perdamaian dan Komite Teknokrat yang seharusnya menjalankan jalur Gaza. Tapi intinya, kami tetap memegang senapan kami tetap mempertahankan seluruh kekuatan militer kami, kendali kami atas. Kekerasan adalah alat, seperti yang kami katakan. Dan karena itu, pada akhirnya, kami yang memegang kekuasaan. Tapi yang ingin mereka tunjukkan, David, pada dasarnya adalah bahwa mereka bekerja sama dengan Komite Perdamaian, padahal sebenarnya tidak. Dan ketua komite, Nikolai Meldanov, sudah beberapa kali mengancam mereka dalam beberapa bulan terakhir, mengatakan bahwa kalian tidak mematuhi perjanjian. Saya akan mengumumkannya dan mengatakan bahwa kalianlah yang sebenarnya menghentikan kemajuan lebih lanjut dengan perjanjian itu. Dan Hamas hanya mencoba melempar tanggung jawab ke pihak kita, seperti yang sudah saya katakan. Nah, apakah mereka mungkin berhasil dalam hal itu? Karena saya mendengar argumen secara internasional bahwa, "Hei Hamas, kalian tahu, sedang membuat kemajuan dengan ini." Pihak Israel yang menahan kemampuan Dewan Transisi ini untuk masuk dan ada harapan yang tidak realistis, seperti yang dikatakan secara internasional, bukan kata-kata saya, bahwa Hamas harus melucuti senjata sebelum itu terjadi. Dan itu dianggap tidak realistis. Sebuah entitas Palestina perlu masuk terlebih dahulu dan mewujudkan hal itu. Jadi tampaknya ada ketidaksesuaian di sini, setidaknya seperti yang diperdebatkan. Bahwa sebenarnya Israel yang menghambat proses ini dengan menunggu sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Dengan kata lain, semua anggota Hamas harus meletakkan senjata. Bagaimana menurut Anda? Nah, inilah yang sebenarnya sudah mereka dan para mediator mereka perhitungkan. Mereka tahu bahwa mereka akan menghabiskan, membuang-buang waktu, membuat semua orang berpikir seperti, oke, kasihan warga sipil, dan karena itu kita harus berhenti menuntut perlucutan senjata Hamas. Tapi Israel mengatakan, dengarkan, ini adalah bab kedua dalam perjanjian. Dan fakta bahwa ini adalah yang kedua menunjukkan betapa pentingnya bagi kami. Jelas kami tidak akan mengalah soal ini. Tapi Hamas didukung oleh Turki dan Qatar serta para mediator secara umum. Sekarang, Amerika Serikatlah yang harus tetap tegas. Seperti yang kita dengar Nikolai Meldanov tetap tegas tentang hal itu. Dan dia adalah orang kunci yang sangat penting dalam isu itu. Dan dia mendukung sikap Israel dalam hal ini. Dan pada akhirnya, Israel harus berkata, dengarkan, kami tidak akan membiarkan siapapun. Kamu tahu, mencoba melanjutkan apapun dalam hal ini tanpa hal terpenting, yaitu melucuti senjata Hamas. Yang akan mengingatkan semua orang bahwa itu adalah organisasi teroris yang tidak memiliki, kamu tahu, modal kepercayaan di sini. Kita sebut saja begitu. Jadi kamu benar, pihak Israel tidak boleh mengambil risiko apapun. Tapi menurutmu, bagaimana hubungan dengan frontline atau pelajaran? Kita sebut saja begitu. Bahwa Hamas mungkin sudah belajar dari pertempuran kita dengan Hizbullah dari Iran. Dan mereka diam-diam mengamati dari pinggir, bisa dibilang begitu. Ini adalah front yang paling tenang bagi Israel, setidaknya selama setahun terakhir, kamu tahu. Atau sejak September lalu, dengan kesepakatan Sandra. Apakah ada pelajaran yang mereka ambil? Pelajaran yang mungkin sebenarnya tidak ingin kita lihat mereka pelajari dari front-front tersebut.
Ya, kamu tahu, pada akhirnya bahkan di antara apa yang disebut sebagai moderat di Hamas dan para jihadis garis keras, itu tujuan akhirnya tetap sama, yaitu penghancuran Israel. Jadi intinya bukan perdebatan di antara mereka tentang apakah kita harus terus mengejar tujuan ini, tapi lebih kepada bagaimana kita mengejar tujuan ini dan dalam jangka waktu seperti apa. Ini selalu menjadi masalah di dalam Hamas. Jadi kita tidak seharusnya mengharapkan mereka, Anda tahu, untuk berubah secara signifikan dan mendasar dalam hal ini. Mereka tetap akan berusaha untuk menghancurkan kita. Dan satu-satunya hal adalah kompromi seperti apa yang akan mereka lakukan demi bertahan hidup. Jadi mereka melihat semua itu. Tapi Anda tahu David, bahkan untuk Hamas, ini bukan pertama kalinya mereka selamat dari intifada kedua tahun 2004 ketika Israel benar-benar menghantam mereka dengan keras. Dan dalam 2,5 tahun, mereka mengambil alih jalur Gaza. Mereka cukup kuat untuk melakukan itu. Jadi inilah cara Hamas berpikir dalam menghadapi tantangan seperti ini, termasuk yang paling sulit sekalipun. Jadi, saya sering menghargai kejelasan yang mereka berikan. Jika Anda membaca dan mendengarkan apa yang mereka katakan, benar. Mereka tidak berpura-pura menjadi sesuatu yang lain. Bersama dengan Hizbullah dan Iran, setidaknya mereka mengatakan apa yang mereka maksud. Kita semua seharusnya mendengarkan mereka. Dr. Harel Harel, terima kasih telah bersama kami.